Kuri, kita ketemu lagi di Dialog Solusi SDM. Saya Aldi Susanto, senang bisa memastikan para narasumber sehat. Anda semua juga saya percaya dalam kondisi yang sehat-sehat. Yuk kita jalani satu jam ke depan bersama para narasumber untuk Dialog Solusi SDM. Masih menghadirkan CEO dari Magnet Solusi Integram MSC Consulting, ada Ibu Novianing Tiastuti. Selamat pagi Ibu Novi. Pagi Mas Aldi. Kabar baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini meluangkan waktu, cuman ya setengah jam aja. Iya, setengah jam. Mas mau ke Pare. Mau ke Pare? Iya, iya. Oh, tak kira mau makan pare enggak ya? Mau ke Pare. Hidup ini sudah Pare enak. Iya, tapi hidup ini sudah pahit. Jangan makan yang pahit-pahit terus. Dan bersama Bu Novi nanti di separuh perjalanan dan berikutnya saya akan menemani Mbak Sofi Balgis MPSI, dosen psikologi, Fakultas Psikologi ya Mbak ya? Betul, Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Fakultas Psikologi dan Kesehatan dari UINSA, Universitas Islam Sunan Ampel, dan selain itu beliau juga wakil ketua, betul? Asosiasi Psikologi Positif Indonesia. Jatim tadi yang Oh iya, wilayahnya Jawa Timur. Oke, Mbak Sofi sehat? Alhamdulillah sehat. Positif ya? Positif selalu. Oh, positif selalu. Meskipun kata-kata positif itu sangat dihindari ketika COVID ya. Semua orang pengen negatif. Tapi ketika hari ini harus positif kita ya. harus positif. Bu Novi aja mau tak daftarkan kok. Saya ikut kalau sudah positif. Oke, baik. Dan pagi hari ini bersama Bu Novi dan Mbak Sofi kita akan membahas growth mindset. Apakah itu penting bagi karyawan? Sebenarnya nggak usah dijawab, pastinya penting ya. Tapi kita sepakati untuk samakan dulu persepsi kita. Apa itu growth mindset? Growth mindset. Jadi istilah growth mindset ini sebenarnya dikenalkan oleh siapa ini? Carol Dweck ini Mas. Ini dia profesor dari Stanford University. Dia nulis buku sukses gitu ya. Ada success mind lah kayak gitu, yang isinya itu membahas tentang fixed mindset dan growth mindset gitu. Nah, apa growth mindset? Growth mindset itu adalah pola pemikiran yang menganggap bahwa kecerdasan, sesuatu yang bawaan kita dari lahir itu sifatnya tidak menetap dan selalu berkembang gitu. Okay. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa ada sudah dari sononya gitu ya, bawaan bayi seperti itu. Nah itu sebenarnya itu sesuatu yang tidak tetap terus, tetapi ini sesuatu yang bisa berkembang. Dan di dalamnya ini mengandung begini, kita terbuka terhadap hal-hal baru, mau menyesuaikan diri, menganggap proses itu lebih penting daripada hasil gitu ya. Jadi kegagalan itu adalah bagian dari pembelajaran yang bisa dilakukan oleh seseorang seperti itu. Menerima kesalahan, menerima frustrasi, tapi kemudian kita bangkit dan memperbaikinya gitu. Jadi ada effort, ada usaha, usaha, terus kemudian ada ikhtiar ke sana dan juga kita bisa minta bantuan orang lain supaya kemudian kita tetap berkembang kayak gitu. Oke, kayak gitu ya. Saya ke Mbak Sofi. Mbak Sofi, ketika kita bicara growth mindset ini visinya lebih ke individual atau growth-nya teamwork? Baik, growth itu harus personal. Tapi bisa kolektif. Oke. Yang nggak bisa adalah lembaga, institusi, organisasi. Karena growth itu pada mind tiap orang. Tapi bisa di kolektif gitu, bisa grup, bisa tim gitu. Tapi bukan organisasinya gitu. Tapi orang-orang di situ yang mau bertumbuh, orang-orang di situ yang mau berkembang, orang-orang di situ yang tadi disebutkan suka tantangan gitu ya. Suka tantangan, lalu kemudian menghargai proses begitu. Dan hari ini kita akan lebih banyak bicara soal pribadi ya, visi pribadi, growth mindset-nya. Karyawan ya. Karyawan yang nantinya orang per orang gitu ya. Yang nantinya akan efeknya bisa ke organisasi. Ke organisasi atau ke tim. Kalau ke organisasi impact-nya Mas. Oke. Baik. Dan berarti kita harus mulai dari mana ketika bicara soal growth mindset-nya dulu, atau seperti apa Bu Novi kalau itu kemudian kita terapkan di dunia kerja gitu?
Oke, jadi tadi juga sudah disampaikan bahwa ini dimulainya dari individu, dari pribadi gitu Mas. Jadi, nah ini penting bahwa kita ini terutama saat sekarang ya Mas, di mana sesuatu banyak berubah gitu. Nah ini kita memastikan bahwa masing-masing kita gitu atau karyawan yang ada itu setidaknya itu memiliki ini tadi ke growth mindset Mas, supaya kemudian kalau ini terbentuk di masing-masing individu secara kolektif akan bersama-sama dan kemudian itu tadi melalui aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam pekerjaan ini akan membuat organisasinya bertumbuh. Jadi artinya begini Mas, terbuka terhadap perubahan itu artinya menerima kritik yang kayak gitulah Mas. Terus kemudian menerima kritik itu bisa jadi kritik kalau mungkin agak pedas, menerima feedback lah bahasanya kayak gitu, menerima feedback, mau belajar mencoba hal yang baru, berani salah, tadi melihat sebuah kesulitan itu sebuah peluang bukan sebagai ancaman yang seperti itu. Nah, mulainya dari sana. Nah, ini yang menurut saya ini harus ada di masing-masing karyawan, ada di dalam tim kita sehingga kemudian ketika kita mau mencapai tujuan itu akan menjadi lebih mudah kayak gitu. Karena tadi itu masing-masing orangnya itu sudah secara pribadi itu tidak hanya mau mandek, tetapi mereka mau terus belajar, mencari cara-cara baru, mencari bantuan, melakukan strategi-strategi sehingga kemudian apa yang diinginkan bisa tercapai. Ya. Kalau saya lebih ke praktisnya juga ke Mbak Sofi, kalau misalnya seperti yang diterangkan Bu Novi itu kan artinya harusnya ya idealnya sih kita mendapatkan sumber daya manusia itu sejak kita rekrut dia sudah dari sononya ada growth mindset-nya ya. Sehingga lebih mudah untuk ditambahi dengan nilai-nilai perusahaannya atau seperti apa kalau ini? Baik, kalau di selection ya di awal masuk ya, di awal masuk itu kita mesti cari orang yang tepat ya untuk posisi yang tepat gitu ya. Nah, yang menjadi menarik adalah growth mindset itu tidak bisa diakomodir di semua lini pekerjaan. Misalkan produksi yang sangat mekanis, misalkan sekarang tergantung mesin gitu ya, itu nggak bisa di growth. Artinya orang yang di situ jangan coba-coba untuk mencoba cara baru, bahaya. Sistemnya stable gitu ya. Iya, yang itu terkait dengan produksi. Ide kreatifnya bisa, misalkan di research and development, di tim kreatif gitu ya. Tapi bagian produksi yang itu sudah SOP-nya sudah rigid, jangan main growth di situ. Entar nyoba-nyoba, tak coba cara begini, wah itu kan bahaya gitu ya. Kemudian finance, orang keuangan jangan growth, bahaya nanti dicoba diambil uangnya gitu kan, nyobain kalau diambil uang ini berubah berapa gitu ya. Ada pekerjaan yang memang nggak bisa coba-coba atau ada inovasi di situ, ada bahaya begitu ya. Nah, maka untuk pekerjaan tertentu untuk rekrut karyawan ya dalam proses seleksi perlu ada pertanyaan untuk melihat dia punya mental growth enggak. Itu pada pekerjaan yang memang butuh inovasi, misalkan di bidang tadi ya tim kreatif, media, ya seperti media ini, kemudian IT, nah, IT itu harus growth gitu ya. Kemudian kalau di pendidikan guru, teacher itu kepala sekolah harus growth. Lalu leader juga kalau di perusahaan itu leader, kemudian orang sales ya, pihak manajemen, orang sales, marketing juga growth gitu ya. Karena jadi gini, ketika dia punya mindset aku tuh cuma cocoknya itu administrasi. Nah, ini contoh ya. Saya cocoknya cuma administrasi. Nah, growth itu kan challenge gitu. Challenge bagaimana dia, kamu tuh kalau ngomong itu ramah banget, ngomongnya tuh lancar banget. Ngomongmu tuh bisa membuat orang itu terpana gitu. Coba deh kamu di CS gitu, customer service gitu. Nah, itu di awal memastikan HRD bahwa dia punya talent-talent lain gitu. Punya bakat-bakat lain, punya kapasitas diri lain yang itu bisa di growth gitu. Meskipun dia pengalamannya cuma sekretaris, administrasi gitu ya. Tapi ternyata dia mampu nih kalau
jadi customer service gitu. Oke. Sama ada temen yang nggak kuliah di bidang IT, tapi otak-atik komputer bisa gitu. Nah itu kan growth juga Growth, gitu ya. betul. Nah, tapi juga perusahaan tidak harus berhenti di seleksi ya. Di seleksi iya, kita harus cari orang-orang yang tadi the right man, the right place gitu ya, and the right culture. Ada orang yang nggak bisa bertumbuh di budaya tertentu yang memang misalkan perusahaan yang memang tidak ada inovasi, ya toh. Nah itu nggak bisa dia berada di tempat kerja seperti itu, budaya kerja yang memang nggak ada inovasi, monoton gitu ya. Saya nggak tahu, pelayan masih bisa inovasi, ya, misalkan ada pelayanan satu atap gitu ya, ada bilik-bilik untuk konsultasi pribadi untuk pelayanan publik ya, organisasi yang publik gitu ya. Nah kemudian nanti setelah seleksi pada orientasi atau diberi training gitu ya. Nah itu diberi kesempatan dia untuk bertumbuh, mencoba hal baru yang mungkin dia bisa tapi dikit gitu ya. Nah itu dimunculkan kayak tadi, ternyata pinter ngomong. Nah itu bisa ditaruh di customer service meskipun orangnya teliti banget, orang yang administratif, clerical gitu ya. Nah itu mencoba peluang-peluang baru itu ketika memang perusahaannya mau bertumbuh juga untuk misalkan pengembangan organisasi. Saya butuh orang-orang yang kreatif gitu. Saya butuh orang-orang yang punya ide segar. Saya butuh orang-orang yang bisa bikin bisnis-bisnis baru di perusahaan gitu ya. Di BUMN kan memungkinkan itu. Pegadaian punya kafe gitu ya. Perkebunan punya resto gitu kan. Punya lahan outbound gitu ya. Nah jadi ini kayaknya mulai dari awal sampai mungkin pensiun bagaimana bertumbuh gitu ya. Kalau di HRD itu kan mulai dari awal sampai nanti pensiun gitu. Bagaimana membangun budaya bertumbuh itu juga pada para pensiunan supaya dia tidak monoton pada hanya pekerjaan domestik gitu ya. Mungkin dia punya kemampuan produksi di rumah, kewirausahaan. Nah, entrepreneur kan harus growth juga gitu. Growth juga ya. Ya, kata-kata growth ini kan sesuatu yang sekarang ini menjadi sangat-sangat penting ketika bahkan siapa menyangka perusahaan sekaliber Bata itu akhirnya memberhentikan operasional pabriknya di bulan ini gitu ya. Nah, Bu Novi, kalau bagi perusahaan yang kemudian baru dibuat begitu gampang ya, corporate culture-nya disesuaikan dengan yang baru-baru, startup kayak begitu. Nah, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang sudah eksis dan kemudian mereka nggak harus mengubah ini itu menyesuaikan dengan strategi marketingnya dan brandingnya dan segala macamnya. Kalau kemudian muaranya adalah growth mindset, bagaimana harus memulainya begitu kalau menurut Bu Novi? Oke, memulainya sebenarnya begini Mas. Jadi ini mulainya harus dari atas nih kok menurut saya, ini mulainya harus dari pucuk pimpinan ya, leader ya. Kalau dari top manajemennya bahwa ini bisnis kita dalam kondisi seperti ini, kemudian lingkungan bisnisnya seperti apa, tuntutannya seperti apa. Nah, kita harus menuju ke sana. Untuk menuju ke sana mestinya kan di mapping ya Mas, misalnya gitu. Ini seperti yang sekarang saya sedang tangani gitu ya. Jadi dia retail punya toko sekitar 100 gitu ya. Tokonya sekitar 100, dari yang 3 tahun yang lalu baru 47, sekarang sudah 2 kali sudah berkembang menjadi 100 ya. Terus kemudian penjualannya itu masih mengandalkan yang SPG, yang pelayan, yang kayak gitu Mas, benar-benar yang seperti itu gitu. Jadi nah, sekarang dengan jumlah yang segitu, kesulitannya adalah mencari karyawan yang karena jam kerjanya itu menjadi jam kerja yang cukup panjang kan untuk orang yang di toko kayak gitu. Yang jaga toko gitu ya. Jaga toko dan pekerjaannya yang seperti itu. Sementara kita tahu anak-anak sekarang kan seperti apa Iya. disuruh kayak gitu tuh kan rasanya wegah gitu ya. Betul. Cita-citanya kan jadi YouTuber, terus yang lebih ke situ kan gitu kan, jadi influencer gitu. Jadi ketika kemudian mencari karyawan itu kesulitannya luar biasa.
Dan ya ini tadi akhirnya akhirnya sementara mereka ini expand terus gitu. Jadi expand itu maksudnya ini tahun ini harus buka cabang baru gitu. Kayak gitu Mas, seperti itu. Nah, kemudian kan mulai jadi timpang. Nah, sekarang ini benar-benar mereka pusing dan ini tadi dari orang-orang yang ada ini akhirnya mereka ini mapping siapa yang kira-kira bisa orang yang agile, orang yang punya semangat gede untuk berubah yang kayak gitu, orang yang nggak mutungan, orang punya spirit yang tinggi yang kayak gitu Mas. Itu mulai diidentifikasi sambil mereka juga merekrut orang-orang baru. Gitu, merekrut orang-orang baru yang diharapkan mereka akan bisa membawa perubahan. Jadi kombinasi antara orang lama yang ngerti culture, yang ngerti operation, yang sudah mendarah daging itu dikombinasi dengan orang-orang baru yang sekarang ilmunya lebih baru karena ternyata jualannya itu mereka tidak bisa mengandalkan terlalu banyak untuk yang harus buka benar-benar toko ada SPG-nya seperti itu. Karena satu toko bisa SPG-nya sekitar 20-an gitu Mas. Juga kan kalau 100 kan nyari ke SPG segitu juga susah gitu. Iya, betul. Dan ini jualannya logam mulia gitu loh. Jualannya logam mulia. Jadi akhirnya juga mereka merubahkan penjualannya, mereka harus sudah mulai online. Akhirnya mereka punyalah yang orang-orang yang untuk jualan online. Kayak gitu. Merekrut orang-orang yang kerjaannya tiap hari cuma muter-muter moto-moto terus bikin konten yang kayak gitu. Terus kemudian orang-orang yang lamanya diajari kalau misalnya masing-masing toko tuh akhirnya punya IG gitu kan Mas, punya ada ya kok yang di Google itu terus ada Google review-nya gitu loh Mas. Nah, itu mereka harus bisa maintain itunya. Mau bikin motret, ada ini baru motret di tangan, milih tangannya siapa yang bagus. Terus kalau ada ini mereka ada hadiah, setiap kali ini hadiah diupacarai kayak gitu loh Mas, dibikin ini terus kemudian bikin konten dibikin kayak konten gitu yang kayak gitu. Jadi akhirnya itu tadi ya ini saya bilang ini konvensional, benar-benar konvensional perusahaannya. Tapi kesadaran si owner untuk kemudian aku nggak mau kayak gini, kembalikan kejayaan perusahaanku seperti dulu katanya gitu. Baik. Nanti saya akan dalami juga dengan Mbak Sofi, tapi kita mesti break dulu ya Mbak ya. Kita ke iklan dulu sahabat Mercury. Yuk kita lanjutkan berdua ya Mbak Sofi ya. Siap. Karena Bu Novi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan sahabat Mercury, silakan untuk ngobrol-ngobrol barengan kami berdua di 0315620096. Susah, bisa dibuka. Atau melalui WhatsApp kami juga boleh di 081 73000096. Tapi nomor telepon yang lain juga boleh di 0315679696 ya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol soal ini. Tadi saya nanya ke yang terakhir ke Bu Novi, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang kemudian ingin berkembang, growth di tengah persaingan yang seperti ini. Kalau dari Mbak Sofi, tambahan apa, Mbak, analisanya? Harus seperti apa memulainya? Baik, memang kita nggak bisa berjaya di masa lalu, gitu ya. Kita harus kekinian gitu ya. Kalau kita mau maju itu harus kekinian begitu. Jadi memang trennya kan platform digital gitu ya. Sehingga tadi betul memang harus berubah platform jualannya online. Gitu. Atau harus pakai promo-promo begitu ya. Kemudian yang penting itu perusahaan juga memberi kesempatan untuk karyawannya proaktif gitu. Proaktif itu berarti apa? Ide-ide juga harus diakomodir dari karyawan gitu. Kemudian yang kedua ada budaya belajar di situ. Misalkan diberi kesempatan untuk cobaan latihan dulu gitu ya. Jadi untuk growth itu perlu proaktif. Kemudian perlu latihan gitu ya, supaya dia terus menerus bisa membuat sesuatu yang berkembang atau berubah secara signifikan gitu ya. Jadi misalkan nggak ngerti IT, mungkin butuh waktu lebih lama kalau nggak ngerti IT sama yang pernah belajar IT. Tapi bukannya nggak bisa dong gitu. Dan kalau itu dilatih lebih intensif akan lebih canggih gitu ya. Misalkan sekarang training kalau misalkan tadi berubah platform digital ya, ada training konten kreator atau cari narasumber atau trainer gitu ya untuk tadi upgrade skill ya. Kemudian mental wirausaha gitu ya. Anak muda sekarang itu kan self autonominya tuh gede banget. Jadi
mungkin dia tidak suka di bawah pengaruh yang otoriter gitu, atau apa, lebih suka kebebasan begitu ya, lebih suka kebebasan, sehingga dia nggak bisa, tidak semua ada apa yang mau kerja duduk dari pagi sampai sore. Betul, gitu. betul. Apalagi anak-anak generasi Z ya, Mbak ya. Gen Z itu kan susah sekali untuk dibatasi seperti itu ya. Iya gitu, dan monoton gitu ya. Karena memang eranya dia itu era yang sangat cepat gitu ya. Misalkan lihat HP aja, ini kan arus informasi deras banget, cepet gitu. Itu juga membuat ini kognitifnya ya, kemampuan berpikirnya juga Itu pengaruhnya besar cepet. sekali ya, Mbak ya. Cepet. Besar Jadi sekali maunya dia sesuatu yang cepat berubah gitu. Jadi habis konten ini kan berubah konten ini. Habis melihat yang lain, dengerin yang lain. Sehingga kemampuan fluktuasinya itu memang gede anak sekarang itu. Itu ketahuan kalau pas kuliah. Jadi ketika ujian itu mereka jawabannya dikit-dikit. Dia ngerti jawaban, tapi nggak mau jawab banyak. Oh gitu ya. Karena kemampuan untuk memperkaya jawaban kata-kata itu sudah nggak sebanyak dulu. Dulu itu kalau jawaban panjang. Kalau pertanyaannya terbuka kan jawabannya kita panjang, nilainya bagus. Nah itu keren, ditengarai gitu. memang generasi sekarang itu jawabannya pendek-pendek tapi pas, tapi nggak digali lebih banyak. Itu dia nggak mau memberi jawaban banyak gitu, nggak mau memberi jawaban banyak. Oke. Budaya instan gitu. Dan akhirnya kemampuan berpikirnya juga cepat, pindah gitu. Nah, maka cari karyawan yang kayak begitu kan sekarang penting ya. Tadi untuk kemajuan, saya pernah tahu itu salah satu toko di mall gitu ya. Itu karena tokonya sudah sepi juga didatangi oleh pelanggan. Oleh customer, maka karyawan ini bikin konten loh. Saya lihat, jadi misalkan jualan sofa nih, ini bikin konten tuh. Jadi tak lihat kok bawa HP, terus bawa tripod. Ternyata mereka bikin konten. Terus nanti di pojok yang mana peralatan rumah tangga dia bikin konten. Nah itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Arus digital itu udah berada di depan kita gitu. Kita ngikut gitu ya. Begitu. Jadi kalau mau sukses jaya, ngikuti zaman sekarang gitu. Nah, perusahaan harus punya budaya belajar, harus proaktif, dan tadi akhirnya harus mau berubah platform. Begitu. Oke. Dan tadi Bu Novi juga bilang itu semua harus dimulai dari leader gitu ya. Nah, setelah leadernya bisa merumuskan, mentransfer ini untuk pengembangan ke diri pribadi dan tim, seperti apa cara terbaiknya atau bagaimana cara kemudian mengembangkan growth mindset ini baik di individu ataupun juga di teamworknya gitu, Mbak? Harus ada agen perubahan. Jadi leader harus membuat tim yang memang dia berinovasi. Nanti itu bisa ditularkan buat yang lain gitu. Kecuali tadi ya ada pekerjaan yang administrasi yang nggak bisa untuk di growth. Iya, gitu betul. Bahaya malahan itu mungkin nanti. growth-nya adalah mekanismenya. Dulu nulisnya di buku, di kertas. Sekarang ganti di tab. Iya, sekarang jadi paperless kayak gitu. Itu aja berubahnya di situ. Tapi mekanisme prosedurnya itu format foran keuangan itu nggak bisa diubah. Kalau diubah itu akan mengganggu analisa dan sebagainya begitu ya. Nah ini orang keuangan yang tahu mana yang bisa diubah, mana yang nggak bisa diubah. Yang penting di growth itu kita membedakan mana yang bisa diubah, mana yang nggak bisa diubah. Nah ketika banyak yang nggak bisa diubah, nah itu kita fix gitu. Nggak bisa ini. Kan kita nggak punya sumber daya manusia, nggak bisa nih. Nah leader-leader yang punya fixed mindset itu akhirnya dia membatasi diri untuk berkembang, nggak proaktif, gitu. Misalkan karyawan segitu banyaknya, tokonya sepi, pelanggan sudah nggak mulai datang kan, itu kan. Nah itu maka perlu retail untuk digital, untuk online. Toko online gitu ya. Nah atau membuat platform digital yang bisa diakses
banyak orang gitu ya. Itu memang butuh biaya lagi. Kan harus mengunduh gitu ya. Ya. Begitu. Nah, leader tadi selain dia harus punya growth mindset dan gak kaku gitu. Gampangan itu kalau fixed mindset itu angel. Nah, itu orang ngomong angel itu wis Fix ya fix itu. Iya, Nggak bisa, susah gitu. Terus gimana? Pokoknya maceti gitu loh. Orang Surabaya bilang tuh maceti buntu Iya, gitu. iya. Nah, itu orang yang leader yang nggak growth. Maka cari leader yang growth yang dia tadi ya proaktif, dia open mind gitu ya pada kekinian tadi. Yang ketiga dia mau cari source gitu. Saya butuh tim ini untuk membuat satu perubahan gitu. Jadi memang nggak bisa kita mengubah semuanya dulu gitu. Harus ada tim yang yang tadi mempersiapkan perubahan itu mulai dari mana begitu ya. Dan itu yang paling tahu ya organisasinya ya, tim orang-orang di organisasi itu. Yang mau diubah apanya nih? Tadi sistem penjualannya dulu yang berubah. Atau harus di PHK dulu ini, penghematan, efisiensi gitu. Atau mungkin sampai nggak butuh kantor banyak, nggak butuh outlet besar. Nah itu kan juga masalah keuangannya yang harus diubah gitu ya. Nah maka di sini leader nggak bisa kerja sendiri lah gitu ya. Tapi dia harus jadi pionir untuk perubahan. Gitu. Yang punya ide untuk mempengaruhi anggotanya harus leader. Harus leader ya, karena dia panutan lah ya. Ya betul, influencer. Ya, leader itu harus bisa berperan sebagai influencer juga untuk timnya supaya apapun yang dikatakan itu bisa menginfluence anak buahnya begitu ya. Kalau perusahaan itu food and beverage itu biasanya lebih kreatif, Mas. Kita lihat inovasi makanan kan di outlet family resto ya, yang fast food ya. Itu kan inovasinya banyak tuh. Sekarang ada rasa mango, ya ada rasa matcha, rasa macam-macam. Itu lebih kreatif sebenarnya. Jadi yang food beverage, kemudian perumahan, properti itu juga lebih kreatif gitu ya. Nah, jadi maka perusahaan yang tadi disebut Bu Novi yang konvensional gitu ya, itu maka perlu mengubah budaya organisasi dan perlu berkemajuan yang kekinian gitu. Lingkungan kerja juga sangat berpengaruh ya Mbak. Tentu ya artinya leader juga harus menyiapkan bukan hanya sekedar transfer of knowledge melalui tim perubahan atau agent of change yang harus dibentuk, tapi juga menciptakan environment yang mendukung ya Mbak ya. Harus ya itu ya. Ya itu misalkan budaya belajar tadi, Jadi membolehkan karyawan coba-coba. Misalkan ya, misal nih dia cuma satpam. Tapi diberi kesempatan untuk bikin konten gitu. Ikut menjual, apa yang jadi main bisnisnya perusahaan gitu. Oh satpam tapi dia bisa bikin konten, diberi kesempatan. Bagaimanapun itu bagi si satpam akan jadi growth mindset ya. Betul, kesempatan untuk terlibat dalam tim marketing hanya dengan membuat konten gitu. Nah diberi kesempatan misalkan kan konten bisa di HP ya, ternyata diberi kesempatan untuk di PC gitu. Ternyata dia bisa otak-atik apa gitu ya. Nah itu contoh sederhana gitu ya, melibatkan orang dalam lingkungan kerja itu untuk engage gitu. Engage dengan goal dari perusahaan itu. Targetnya perusahaan apa? Tujuannya apa? Jadi orang itu terlibat gitu. Punya keterikatan, oh ya aku harus ikut membesarkan perusahaan, harus ikut mengembangkan perusahaan, harus ikut jual perusahaan begitu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita mesti break lagi ke iklan dan sahabat Mercury silakan. Terima kasih untuk satu pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada Mbak Kurnia. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya setelah kita ke pesan-pesan ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Saya tetap berdua dengan Mbak Sofi karena Bu Novi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi tadi hanya ikut di sesi pertama saja begitu ya. Oke, Mbak Kurnia terima kasih sudah bersama kami berdua di Solusi SDM. Ini pertanyaannya gini Mbak Sofi, pencapaian growth mindset karyawan bisa terwujud
kalau owner tidak bisa menerima pencapaian growth mindset karyawan bisa terwujud, tapi owner nggak bisa terima kritik. Bagaimana mengatasi ini? Gitu. Iya, betul. Jadi Tapi owner, sebentar sebelum owner apa leader kali ya? Ya, owner atau leader lah. Tapi sebelum dijawab kita ke penelpon ya, Mbak ya. Oh, oke. Merkuri, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Sumarwito. Monggo silakan. Ya, saya mau tanya ya, kalau saya itu kalau beli apa-apa itu pakai online itu mangkal no. Kadang-kadang online atau di foto-fotonya itu api. Engko lewat kan elek, jelek kanunya. Nanti kalau sudah dikirim itu. Terus apa itu? Kalau online, kalau di makanan masa bisa diincipi sih kan nggak iso. Ya kan? Juga kalau apa itu kehidupan suami istri, lelek wis tuwek ya ganti sing nom. Itu berarti kan gak iso. Oh, ya nggak boleh gonta-ganti loh, Pak. Lah ya, itu kan kayak online, ya dong. Iya. Jadi seperti Bata ini saya curiga juga dia itu ganti nama, ganti perusahaan, ganti apa, karyawannya dikasih pesangon ya, 1 kali gaji katanya. Peraturan menteri. Jadi kan kadang-kadang saya sebagai owner itu kan curiga juga ya, apa itu kalau ada tahu-tahu kok Bata itu sudah beri lama, sudah kok bisa bangkrut, itu kan aneh, Nah, ya sama aja dengan wis bosan mek bojone wis tuwek ganti sing anyar kan gitu. Juga mencurigakan juga kan. Jadi kan repot. Apa masalahnya juga begitu nantinya. Iya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin memang tidak bertanya tapi sekedar berpendapat tentang menanggapi tentang kondisi Bata. Kalau mau ditanggapi juga soal Bata gimana, Mbak? Yang mana dulu nih? Yang tanya Bu Kurnia. Yang ini dulu Pak Sumarwito, dan tanggapan secara umum soal kondisi Bata yang mendadak ya tiba-tiba menghentikan begitu. Baik, kalau observasi saya memang kalau ke outlet Bata sepi. Ya. Itu real gitu. Ya. Real. Sepi ngapain dipertahankan gitu ya. Nggak dapat income, gaji karyawan gitu ya. Saya juga punya karyawan gitu ya. Karyawan saya nggak banyak karena saya punya praktek psikologi gitu. Tapi saya bisa bayangkan kalau nggak ada klien, nggak ada customer, maka saya dari mana saya gaji? Gitu, gaji karyawan. Itu pertimbangan yang logis banget. Kalau memang harus tutup, perusahaan tutup. Tapi ditengarai nanti ganti nama, ganti branding gitu ya. Kalau dalam bisnis itu wajar, boleh. Ya. Ya nggak boleh tadi ganti istri ya, ganti suami gitu ya. Karena udah tua bosen katanya, nggak boleh bosen lah ya. Gitu, karena itu komitmen beda. Kita bisa lihat konteks yang berbeda. Kalau bisnis kan memang perlu kreativitas, perlu inovasi, perlu kebaruan, perlu tadi berubah platform ya kalau perlu ya. Kemudian perusahaan kan harus profit oriented. Kalau nggak profit nggak usah bikin perusahaan. Iya betul. Gitu. Betul. Nah kalau rumah tangga kan bukan masalah profit oriented. Bukan profit oriented gitu. Ya, sustainability oriented gitu ya. Keberlanjutan gitu. Betul. Mungkin malah idealnya keabadian gitu ya, sampai di surga gitu ya. Beda Pak, beda orientasi dan beda goal tadi ya, goal orientednya beda gitu. Ya. Oke. Sekarang menjawab Mbak Kurnia tadi yang intinya adalah growth mindsetnya mungkinkah bisa terwujud kalau ownernya ternyata tidak bisa menerima kritik begitu. Betul, jadi memang nggak bisa. Jadi leader yang anti kritik tidak membuat lingkungan kerja yang growth atau tidak membuat karyawannya punya mental growth. Karena apa-apa dibilang nggak mungkin, nggak bisa gitu ya. Kemudian nggak cocok.
gitu. Bukan kalimat yang growth ya. Kalau kalimat yang growth gini, bisa jadi, mungkin bisa kita coba. Oh, ya itu yang baru ya. Iya, Nah, iya, jadi itu bedanya leader yang growth dan yang fix. yang fix gitu. Ya. Jadi kalau mau organisasinya bertumbuh, karyawannya juga bertumbuh gitu ya, maka leader kan harus open mind tadi. Open mind itu berarti terbuka pada ide-ide baru. Betul. Yang kedua juga terbuka pada masukan. Mungkin bukan kritik ya, tapi masukan dari karyawan itu perlu didengar. Gitu. Karena karyawan itu yang ketemu pertama dengan customer loh, bukan leader. Gitu. Misalkan nih ya, karena saya ngajar juga di sekolah pelayanan gitu, sekolah hotel gitu ya. Jadi saya mempelajari tentang pelayanan gitu. Jadi karyawan yang paling ngerti, dan saya juga pernah ngisi training untuk pelayanan prima di salah satu bisnis fast food gitu ya, fast food yang di bukan di mall, dia levelnya yang kampung-kampung sekolah gitu ya. Gitu. Nah, itu karyawan yang paling ngerti kebutuhan customer. Misalkan customer itu butuh tempat cuci tangan, butuh tempat sampah, butuh tisu, butuh nggak antri lama. Justru karyawan yang frontliner itu yang perlu ditanya kebutuhan customer. Customer maunya diantar. Misalkan selama ini nggak ada delivery itu, karena bukan family resto yang gede gitu ya, fast food yang gede gitu. Nah akhirnya atau platform ini retail rumah tangga gitu ya. Akhirnya sekarang bisa delivery gitu kan. Nah itu maka dengerin masukan dari karyawan, apalagi yang frontliner, karena dia yang paling ngerti keluhan. Komentar, misalkan ini customer itu butuh kursi kalau nunggu, misalkan take away, suruh berdiri gitu, karyawan tuh butuh untuk duduk, atau misalkan ada pelayanan publik yang sekarang itu modelnya meja-meja kursi gitu, bundar gitu ya. Dulu kan suruh ngantri panjang gitu ya di depan loket gitu kan, nah, sekarang bisa tuh dilayani untuk konsultasinya itu private gitu ya. Tapi di tempat umum maksudnya itu bisa berdua dengan petugasnya gitu ya. Nggak harus nunggu antri lama, tapi dilayani dulu, didengerin, setelah itu baru diarahkan gitu. Nah, perubahan-perubahan inovasi pada bisnis pelayanan, bisnis retail itu paling menggairahkan karena mereka itu inovasinya banyak banget gitu ya. Nah, yang perusahaan gede itu memang harus tadi, perusahaan gede kan Bata itu kan. Nah, itu yang mungkin cost-nya kali ya, mereka yang lebih tahu soal kondisi keuangan yang harus dihitung nih gitu. Harus dihitung bagaimana itu apa istilahnya tidak ruginya nggak lama-lama gitu. Ini udah rugi gitu ya. Ini saatnya untuk berhenti, bisnisnya saatnya berhenti gitu. Oke. Jadi catatan untuk para leader, Anda juga tidak untuk bisa membuat growth mindset ini tertransfer dengan baik ke masing-masing individu dan seluruh tim, maka Anda juga nggak boleh kebal kritik ya, artinya nggak boleh tipis telinga gitu ya, yang gampang tidak bisa menerima masukan-masukan itu ya. Betul. Dan artinya bahwa ya memang sih harus tetap disaring begitu ya, karena belum tentu semua masukan itu bisa diadopsi, bisa diimplementasikan begitu ya, benar ya Mbak? Kalau growth malah dicoba untuk diimplementasikan, jadi gitu ya, malahan, ide itu harus dibicarakan sampai itu bagaimana bisa terimplementasi. Kalau growth itu malah dicoba, ayo kita coba caramu gitu. Nah itu kalau perusahaannya yang perusahaan yang service ya, itu masih memungkinkan gitu. Yuk kita coba, yuk misalkan desain, kalau di hotel desain kamarnya diubah, yuk kita ubah desain lobbynya gitu kan. Tapi ada perusahaan-perusahaan besar yang itu ngubah budaya organisasinya itu yang butuh tim. Nggak langsung person karyawannya, tapi butuh tim untuk bikin program perubahannya di mana nih, dimulai dari mana gitu kan. Nah jadi
dicoba implementasi, justru Harus proaktif. harus Proaktifnya di proaktif. situ, dicoba ide yang ini dicoba gitu. Mbak Sofi, biasanya apa hambatan-hambatan, apa kendala-kendala yang dihadapi oleh leader ketika mereka mencoba untuk mentransfer growth mindset ini sampai ke masing-masing anggota tim mereka gitu? Bisa jadi juga anggotanya yang tidak growth. Tidak growth. Tidak growth. Ya kan ada beberapa orang juga ya Mbak ya yang dari sononya itu sudah istilahnya ya wis ngene ae lah wis la opo gitu ya. Ada kan ya orang-orang yang kawan bayinya dalam tanda petik itu memang susah untuk diajak growth ya. Ada kan ya Mbak ya? Ada. Jadi ada orang yang memang kayak rumah minimalis. Minimalis. Ya. Cukup segini aja. Gitu, cukup segini aja. Tidak ingin ekspansi, tidak ingin berkembang, tidak ingin dapat tambahan income. Misalkan tadi ya yang saya bilang, kalau sampai satpam bisa bikin konten ikut jualin produknya perusahaan, Betul. lalu dia ada tambahan income dari situ, itu kan dia akhirnya punya kepuasan gitu. Nah mungkin ada orang-orang yang nggak punya kepuasan lebih, jadi tadi merasa cukup segini aja gitu ya. Nah maka geret bareng gitu, ngajak bareng gitu ya, supaya ini jadi kepentingan bersama. Nah, jadi kepentingan bersama bukan cuma bosnya yang untung gitu, tapi karyawan juga untung gitu, bisa dapat gaji, dapat tambahan income gitu ya, dan mungkin perlu kepuasan yang lain ya, misalkan kesejahteraan keluarga gitu ya. Kesejahteraan keluarga itu juga perlu dipikirkan oleh leader gitu ya. Lalu tantangan lain adalah biasanya kan wah nggak ada duitnya gitu ya. Wah ini belum ada modal gitu kan. Nah maka tantangan itu perlu diberi solusi. Jadi growth itu solutif. Kata kunci lain dari growth itu solutif. Selain tadi proaktif, kreatif gitu kan, inovasi, kemudian open mind gitu ya, kemudian kebaruan gitu ya. Berikutnya adalah solutif. Jadi semua dicari solusinya. Semua dicari solusinya begitu. Solusinya bisa jadi internal ya, dari sos yang ada, dari modal psikologi yang dipunyai, atau modal material gitu, keuangan, atau dari pihak eksternal begitu. Ya, jadi artinya seorang leader yang ingin mentransfer growth mindset ini juga harus pendekatannya one on one ya Mbak ya. Bisa one on one, bisa tim tadi kan dikumpulin tuh. Tapi kan tetap aja masing-masing orang harus dideketin, di-trigger dengan kebutuhan-kebutuhan growth masing-masing begitu ya. Kalau mau engage, mau karyawannya engage, maka tiap person harus dilibatkan dalam program perubahan tadi itu. Gitu ya. Kalau misalnya sudah dirasa sudah oke pendekatannya, baru kemudian secara tim itu bisa bersama-sama, misalnya dengan goal kita ini, kita harus mencapai ini sampai dengan akhir tahun gitu kira-kira. Betul, gitu ya. atau targetnya bisa bulanan, target jangka pendek dulu bulanan. Misalkan tadi yang saya cerita ada outlet yang mulai sepi di sebuah mall, akhirnya karyawannya pada bikin konten, gitu. Nah maka harus ada impact kan, dari konten itu harus ada impact. Nambah nggak penjualan yang online gitu. Nggak harus, memang sekarang nggak harus datang ke outlet ya, nggak harus datang, nggak harus melihat barang gitu. Cuma Bapak tadi kan bilang kecewa ya, itu dampak aja Pak. Dampak kalau beli online, makanya pilih-pilih ada produk yang kita harus pegang barangnya, kita lihat, atau yang cuma disawang aja dari HP. Betul. Ya, oke. Ada Pak Joni. Selamat pagi Pak Joni. Terima kasih sudah bergabung. Apa penanganan yang harus dilakukan pada karyawan yang sulit diajak growth mindset? Apa ada batasan untuk karyawan seperti ini? Karyawan yang nggak growth gitu ya, ini leadernya udah semangat banget ya untuk growth, karyawannya macet gitu ya, maka perlu mentor. Kemudian dia masuk area mana untuk dikembangkan. Harus pastikan dia akan dipilihkan area berkembang seperti tadi ya, misalkan komputer, aku gak iso komputer, aku kecil gak tahun 2 komputer gitu, HP aja gak punya gitu kan. Nah itu
bagaimana dia ikut menjual gitu, bikin konten. Nah itu maka harus ada mentor yang mengajari, yang membimbing gitu. Jadi selain tadi ada tim ya, ada tim yang punya project untuk perubahan di perusahaan, juga perlu ada mentor. Perlu ada mentor-mentor yang dampingi secara personal. Gitu sampai dia oh iya ternyata gampang ya. Oh ternyata gitu. Banyak yang lain ya, misalkan tadi nggak pernah ketemu orang karena dia admin, ternyata dia harus jadi customer service. Itu perlu mentor. Harus biaya besar bikin training. Mentor saja di perusahaan itu yang bisa ngajari gitu. Oke, jadi solusinya ya itu ya. Kalau tapi kemudian kalau misalnya memang dalam perjalanannya ada karyawan-karyawan yang tetap nggak doli seperti ini, mau nggak mau, suka nggak suka ya memang harus dieksekusi ya Mbak ya. Kalau perusahaan itu kalau perusahaannya kecil itu kan bisa bergening ya, silakan mengundurkan diri. Betul. Karena nggak cocok kerja di sini atau nggak puas di sini, itu kan bisa. Kalau perusahaan gede itu kan yang urusannya dengan ribet, serikat buruh. Kalau harus mem-PHK itu mungkin ada satu regulasi begitu kan ya. Atau dengan Kementerian Tenaga Kerja gitu ya, dengan Disnaker gitu ya. Tapi kalau perusahaan kecil, toko gitu ya, atau hotel gitu ya, itu hotel kan sekarang banyak tuh yang part time, freelance, casual gitu kan. Jadi memang nggak perlu full timer gitu. Nah itu jadi salah satu opsi. Outsourcing juga. Tergantung itu. jenis bisnisnya, core bisnisnya apa. Gitu. Oke, baik. Di bagian akhir saya ingin menanyakan juga bagaimana kemudian kita bisa mengukur tingkat growth mindset dalam suatu tim atau organisasi, Mbak. Apa parameternya begitu? Baik ya. Kalau skala growth mindset itu kalau saya browsing di internet itu memang lebih ke akademik gitu, dari psikolog Dweck-nya gitu. Tapi kalau kita tarik ke corporate atau organisasi, maka ukurannya adalah ada satu perubahan di situ. Jadi perusahaan ini pada titik A lalu bisa pindah ke titik B, itu kan pasti ada perubahan. Jadi yang diukur adalah perubahannya, mulai dari perubahan cara berpikir gitu ya, keyakinan sebelumnya apa lalu berubah menjadi apa gitu ya. Kemudian sikap ya. Sikapnya dulu misalkan menolak sesuatu gitu kan, ada perusahaan dulu yang menolak misalkan tadi jualan online, nggak mau gitu. Jadi dia harus membuat customer itu datang gitu kan, gitu. Atau platform training gitu kan, training dulu kan harus in-house gitu kan. Betul. Nah akhirnya kena pandemi, karena ini berubah platform gitu ya. Nah kemudian jadi yang dilihat adalah parameternya adalah perubahannya. Lalu kedua adalah bagaimana karyawan di situ bisa engage gitu, bisa engage, terlibat dalam rencana perubahan itu. Lalu ada proses dilatih. Jadi karyawan yang dulu nggak bisa apa, lalu diberi kesempatan kan. Latihannya bisa dari mentor, bisa dari memang kegiatan training, atau tadi ada tim yang membuat proyek perubahan itu yang akhirnya lebih cepat gitu ya. Misalkan ini harus disiapkan ini gitu kan. Nah, mungkin parameter lainnya adalah selain engage, ada lagi grit ya, ketekunan. Parameter orang growth itu adalah dia menekuni sesuatu terus-menerus untuk sampai pada goalnya secara gigih gitu. Orang yang growth itu gigih, gitu. Jadi gak bisa tapi terus latihan, dengerin, terus cari akses sumber belajar gitu kan. Dan di perusahaan itu juga ada budaya belajar, boleh mengakses sumber informasi dari internet. Karyawan yang dulunya cuma tadi satpam akhirnya bisa pegang komputer gitu ya untuk belajar internet gitu kan. Nah itu bisa membuat orang bisa diukur, oh ini growth ini, karena dia punya grit, punya kegigihan, ketekunan untuk mencapai pada tujuan. Selain tadi engagement, kemudian ada
perubahan yang terlihat begitu ya. Iya. Ya, meskipun memang ini tidak semudah membalik telapak tangan begitu ya, Mbak ya. Iya, growth Artinya itu perlu kan- proses, perlu Growth itu kan mental ya. Iya, Growth iya. itu kan sebenarnya mental Betul. ya. Kita lihatnya kan dari perubahan yang real gitu kan. Betul, Growth itu bermula memang dari state Mindset, of mind, iya, state iya, of iya. mind, mental attitude gitu ya. Nah itu kelihatan nyata pada ini perubahan nyatanya apa sih, realnya apa gitu ya, dari pikiran sampai pada tindakan. Nah tindakan perubahan-perubahan ini yang jadi parameter. Oh ya, ini growth. Dulu padahal dia nggak bisa komputer, sekarang bisa komputer. Ya, Dulu nggak oke. bisa ngomong katanya, cuma bisa nulis. Sekarang customer service handal gitu di perusahaan dan bisa nangani komplain misalkan. Nah itu ciri-ciri growth. Ya, oke. Pribadi yang growth. Pribadi yang growth. Baik, kita tutup diskusi ini dengan closing statement dari narasumber, Mbak Sofi. Apa yang bisa dipesankan untuk sahabat-sahabat Merkuri? Karena diskusi kita ini kan diskusi untuk solusi SDM ya. Diskusinya untuk para teman-teman manajer HR dan praktisi HR juga di masing-masing perusahaan. Apa closing statement ketika kita bicara soal growth mindset untuk karyawan? Monggo. Baik, kalau untuk leader, untuk praktisi HR, maka perlu mendampingi tiap person di organisasi di perusahaan Ya. dengan keep learning and growing together. Oke, Gitu. keep learning and going together. Jadi nggak cuma dirinya sendiri yang growth, tapi bersama-sama yuk kita Bersama-sama. growth, yuk kita belajar bareng supaya growth gitu. Ya, karena disitulah hakikinya begitu ya. Kalau growth mindset itu sudah masing-masing individu bisa menerapkannya, maka untuk pencapaian secara tim lebih mudah lagi begitu ya. Ya, lebih kompak gitu ya, Lebih lebih bagus itu untuk mencapai tadi target-target baru. Target-target baru. Oke, baik. Matur nuwun Mbak Sofi Balgis ya, MPSI, dosen Fakultas Psikologi dan Kesehatan ya, kalau di Winsa. Winsa ya. Betul. Dan sekaligus juga Wakil Ketua Asosiasi Psikologi Positif Indonesia Jawa Timur. Betul. Oke. Pak Aldi pinter sudah hafal. Mbak Sofi, terima kasih banyak, sehat-sehat terus ya. Iya, sama doa yang sama buat Mas Aldi dan teman-teman. Amin. Kawan-kawan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Insya Allah. Baik, terima Ya, kasih senang sahabat hati. Merkuri. Kita sudah menuntaskan diskusi bersama para narasumber untuk dialog kita kali ini. Sampai ketemu dalam dialog yang minggu depan dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.